Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang belajar di PKBM Alinsan. Pagi ini baik paket A, paket B, paket C. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat, ya. Dimanapun anda berada, mudah-mudahan pembelajaran berikutnya baik nanti secara live, secara online maupun secara video yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini bisa anda pahami dan bisa anda cermati semua. Oke, untuk pembelajaran pagi ini kita mengawal pelajaran, ya. Alangkah baiknya kita sebagai umat beragama kita berdoa dulu kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami materi pembelajaran yang kita pelajari. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kepada anda semua untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini, kita belajar paket A, yaitu kelas berapa, San? Kelas 4. Ya. Nah, untuk kelas 4 materinya yaitu IPS. Oke. Dan untuk kelas 4 pagi ini Hesan, panggilan apa tadi? Mahesa. Oke, untuk Mahesa pagi ini kita belajar tentang unit 1 IPS. Mata pelajarannya apa? IPS. Ya, mata pelajaran IPS yaitu judulnya Indahnya Keberagaman di Indonesia. Ketika kita mendengar indahnya keberagaman, berarti yang beragam di Indonesia itu apa? Banyak, ya kan? Banyak. Contoh di rumah, mainan Mahesa aja mungkin di rumah beragam. Baju juga beragam. Tahu beragam? Beragam itu jumlahnya banyak dan berbeda bentuk. Paham kan? Nah, itu yang disebut dengan beragam, ya. Oke, lanjut. Nah, apa saja yang kita bahas dalam keberagaman ini? Dalam keberagaman ini yang kita bahas, satu adalah perbedaan ras. Nih, perbedaan ras atau asal. Contoh, ya kan? Contoh, Mahesa kayak Bapak. Bapak adalah Pak Robin, yang dikenal dengan Pak Robin. Nanti Abang juga manggil Bapak inisial Pak Robin, ya. Nah, Pak Robin ini berasal dari keberagaman suku nggak, Pak? Iya. Bapak, orang tua Bapak satu ayah Jawa, mama Bapak Padang. Berarti Bapak Jawa, Pak? Jawa Padang. Beragam nggak? Beragam, karena satu suku, dua suku menjadi suku yang baru. Betul kan? Nah, perbedaan ras atau asal. Ayah Bapak dari Jawa, mama Bapak dari Padang. Rasnya berbeda, asalnya juga berbeda. Itu yang disebutkan dengan keberagamannya. Kemudian yang kedua, perbedaan lingkungan geografis. Nah, nih, bagaimana kita cara menentukan perbedaan lingkungan dan geografis? Contoh, ya. Contohnya apa, Pak? Kalau orang Jawa, mungkin yang daerah pertanian, ya kan, daerah perkebunan, mereka hidupnya lebih simpel, ya kan, lebih santai. Kenapa? Karena dengan daerahnya yang subur, ya nak ya, dengan daerahnya yang tidak ada kebisingan kayak di kota Batam, betul kan? Nah, lebih indah. Nah, kalau orang di kota bagaimana? Kalau di kota pasti tingkat kebisingannya tinggi, tingkat hebohnya tinggi. Contoh, perumahan kita aja lah, tempat tinggal. Tempat tinggal Abang di bawah dengan yang tinggal di perumahan pasti berbeda, ya kan? Nah, kalau di sini pasti bising. Kalau di perumahan yang elit atau perumahan mewah pasti tidak bising. Kenapa? Karena kehidupan mereka tidak sama dengan kita yang di Tiban kampung. Kalau kita di Tiban kampung ini bagaimana? Karena masyarakatnya berbaur, ya kan? Berkecengkrama, berkomunikasi, bersosialisasi, kan gitu. Nah, kalau orang yang di perumahan elit bagaimana? Mereka juga bercengkrama, tapi tidak seperti kita. Hanya ketika ada acara, contoh 17 Agustus itu pun tidak ramai, ya kan? Nah, ini bentuk dari perbedaan lingkungan dan geografis. Kalau orang Padang lebih cenderung hidupnya di Padang kota, cenderung hidupnya di pinggir laut, ya kan? Pasti pekerjaan mereka banyak yang nelayan. Nah, kalau orang yang wilayah perkebunan bagaimana? Wilayah pegunungan pasti pekerjaannya banyak yang pertanian, ya. Nah, kalau kita di Batam ini pekerjaan yang banyak apa, Pak? Kantoran, perusahaan, industri, ya kan? Industri galangan kapal. Industri itu apa, sayang? Industri itu adalah PT. Nah, nanti Mahesa kalau nanya, apa industri itu, Pak? PT.
PT itu adalah perusahaan terpadu, tempat mereka menghasilkan produk baru, itu PT. Ya nak ya. 3. Perbedaan latar belakang sejarah. Nah, yang tadi Bapak bilang, perbedaan latar belakang sejarah. Bapak sejarahnya berbeda. Ayah Bapak dari Jawa, mama Bapak dari Padang. Berarti kan dua sejarah yang berbeda kan? Mahesa mamanya Jawa, ayah Malaysia. Oh, berarti dua cakap Malay kan? Cakap Malay juga, orang Malay juga, jadi orang Indonesia juga gak cakap Melayu sama Bapak. Oke, Bapak tak kisah. Ya kan? Pandai cakap Malay? Pandai? Dulu memang pernah duduk kat Malay. Nah, jadi Mahesa ada dua sejarah, dua negara lagi Mahesa. Nah, anak-anak Bapak di rumah juga seperti itu. Pasti Bapak yakin ada yang orang tuanya asalnya satu daerah, ada orang tuanya berbeda daerah, berbeda negara, ada juga berbeda provinsi, berbeda agama awalnya atau berbeda suku, betul ya? Nah, Mahesa, Bapak unik dengan Mahesa. Mahesa adalah ayah dari Malaysia, mama dari Jawa. Berarti dua negara loh. Ya kan? Mahesa dua negara. Kemudian kalau bila masa nak Mahesa bertolak ke Malay, berarti nak cakap Malay. Kalau udah sampai ke sini berarti Mahesa bahasa Indonesia. Oke, nanti kalau Mahesa lebih nyambung, kalau Bapak cakap Malay lebih respon cepat cakap Malay atau bahasa Indonesia? Cakap Malay lebih cepat? Sama aja. Nah, jadi harus ini ya. Kemudian perkembangan daerah. Nah, nih perkembangan daerah. Kita melihat perkembangan daerah itu seperti apa? Perkembangan daerah pasti dilihat dari kemajuan seninya, kemajuan budaya, kemajuan ekonomi, ya kan? Nah, kalau yang kita lihatnya apa di sini, nak? Ini keberagaman Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam pakaian, bermacam-macam budaya, bermacam suku, bermacam ras, kita bergabung menjadi satu, yaitu Indonesia. Ini dia, itu Indonesia. Malaysia juga gitu, ada sukunya orang Kelantan, ya kan? Ada orang Johor, ada orang Batu Pahat, ada orang Negeri Sembilan. Tapi mereka menjadi satu, yaitu satu Perdana Menteri Malaysia. Benar ya? Nah, itu contoh enak ya. Oke, lanjut. Kita masuk kepada jenis keberagaman sosial budaya. Nah, kalau sosial budaya yang kita bahas berarti satu keberagaman bahasa. Bahasa di Indonesia banyak. Nah, Mahesa dengar. Kalau Bapak ngomong bahasa Padang misalnya kan, pernah dengar orang Padang ngomong? Pernah? Nggak pernah. Misalnya dia ngomong harga. Makanya kalau bahasa Padang itu dia punya ciri khas. Bahasa Jawa juga punya ciri khas. Pernah dengar mama bahasa Jawa? Pernah. Nah, itu bahasa. Nah, kayak Bapak tadi cakap Malay, ya kan? Habis itu cakap Melayu sini. Habis itu nak ngomong Jawa. Habis itu berbahasa Batak, ya kan? Habis itu Bapak bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Aceh, bahasa Palembang, bahasa Bengkulu, Jambi. Nah, itulah bahasa. Ya, keberagaman bahasa yang kita lihat di sini adalah banyaknya jumlah bahasa yang ada di Indonesia yang diucapkan oleh orang. Nah, tapi bagaimana Pak biar saya bisa berteman dengan mereka? Kita harus mendekatkan diri. Tidak mungkin dong orang lain yang mendekatkan diri kepada kita. Kalau kita baru datang berarti kita mendekatkan diri kepada orang lain. Nah, contoh nih, Mahesa nggak ngerti nih, Bapak ngomong Jawa, bahasa Jawa, tapi Mahesa nggak paham. Mahesa cukup bilang, bisa berbahasa Indonesia teman, biar saya paham, karena saya belum paham bahasa Jawa. Atau nanti Mahesa berbahasa Malaysia, pasti temannya ngomong, bisa berbahasa Indonesia, karena saya tidak paham dengan bahasa Malaysia. Itulah contoh. Enak ya? Nah, sampai sana bisa paham? Oke, lanjut. Keberagaman rumah adat. Nah, nih kita lihat rumah adat. Ini gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Dari gaya, dari bentuk, dari ciri khas, model, ya kan? Nah, ini berbeda-beda. Malaysia beda lagi, itu beda negara. Nah, kalau kita Indonesia adalah misalnya ini Bengkulu,
ini Palembang, ini contoh, ini Jambi, ini Padang, ini Aceh, ini Toraja misalnya kan. Nah, ini Batak misalnya, Sumatera Utara, berbeda-beda. Nah, kalau nengok lagi di suku Toraja seperti apa uniknya ke depan. Nah, orang Dayak bagaimana seperti ini, orang Palembang seperti ini. Paham ya? Nah, berarti gambar dari rumah adat ini ya melambangkan bahwa kita memiliki 1000 bahasa, keberagaman budaya, keberagaman rumah adat, pakaian adat, tradisi, ciri khas, komunikasi. Ya, itu berbeda semua. Nah, lanjut. Keberagaman upacara adat. Nah, upacara itu bagaimana, Nak? Tradisi agama masing-masing. Kalau orang Padang mungkin caranya berbeda. Kalau orang Jawa berbeda, ya kan? Orang Melayu juga berbeda. Nah, tuh. Kemudian kesenian daerah. Nah, ini tarian. Ya, ini tarian nih. Kesenian daerah ada tarian, ada nyanyi. Kesenian daerah Melayu apa? Gurindam 12. Ya kan? Tarinya tari apa? Tari yang orang yang apa itu? Tari persembahan itu orang Melayu. Orang Padang beda lagi tari persembahannya, ciri khasnya berbeda. Orang Jawa gimana? Ada tari jaipong, ada tari ini, ada tari itu. Itulah indahnya Indonesia. Ya? Oke, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan ke Bapak? Nanya boleh. Bapak jawab. Ayo. Anak-anak Bapak di rumah ketika ada pertanyaan nanti anak-anak boleh bertanya ke Bapak lewat chat atau WA ke Bapak pribadi. Bapak akan jawab. Ya. Ada yang tanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada Bapak lanjut ke paket abang kelasnya ya. Tidak ada? Tidak ada. Dari yang Bapak kasih tahu Mahesa paham? Bisa memahami? Bisa. Jadi keberagaman tadi apa disebut keberagaman, ciri khas, budaya, ya Nak ya? Oke, anak-anakku semua lebih kurang mohon maaf ketika yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa anak-anak pahami dan cermati dengan baik. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.